Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita ketemu lagi nih di hari Minggu, yang artinya kita mau ibadah sama-sama. Nah walaupun di rumah, kita tetap harus semangat ya kan Novi ya. Kita mau ibadah yang baik, terus kita juga mau memuji Tuhan yang baik juga. Oke, untuk permulaannya kita mau nyanyi lagu Ku Diberikan Hidung Baru. Kita nyanyi sama-sama ya, sampai di rumah juga. Tadi kita dengar sama-sama pembukanya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh beribadah kembali walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati kami sehingga dalam ibadah ini Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik melalui pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sertai kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Novi. Nah adik-adik, tadi kita udah berdoa dan masih ingat nggak nih lagu mas sekolah minggu kita? Nah adik-adik di rumah, walaupun kita ibadahnya nggak sama-sama nih di sekolah minggu, nggak sama teman-teman, tapi kita mau ingat kalau kita mau jadi anak Tuhan yang baik dan kita mau selalu menjadi muridnya Tuhan. Nah kita ingat juga kalau kita berjanji untuk selalu menyebarkan kasih Kristus dimanapun, kita mau jadi terang dimanapun, berbuat baik ya Kak. Iya benar banget Kak Novi. Nah tadi kita nyanyi lagu sama-sama, lagu mas sekolah minggu kita. Kita kadang udah janji untuk jadi murid Tuhan Yesus, kita mau selalu jadi anak yang baik. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita sekolah, dalam kita di rumah, dalam persaudaraan atau mungkin pertemanan, kita banyak menyakiti orang di luar di sekitar kita, dan mungkin juga itu juga menyakiti hati Tuhan. Nah adik-adik, kita sekarang mau masuk ke pengakuan dosa, kita mau buka hati kita, dan kita mau ingat kalau kita mau minta maaf sama Tuhan atas segala yang telah kita lakukan. Nah adik-adik, kita sambil menyanyikan dalam sikap berdoa, kita nyanyi lagu Banyak Perbuatan. Adik-adik, kita mau minta maaf, mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Pengampun, kami sadar Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami
tidak selalu menjadi anak yang taat pada firman-Mu. Kadang kami masih lalai melakukan tugas kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat pada firman-Mu. Tuhan, kami mau mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, dan kami juga mohon Roh Kudus selalu bimbing kami, mengingatkan kami supaya kami dapat terus menjadi anak-anak yang selalu taat pada firman dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon mengampuni. Amin. Amin. Oke. Nah, Kak Raffi, tau gak sih cerita hari ini tuh keren banget loh. Gak kalah sama superhero-superhero di kartun-kartun. Karena apa? Karena Tuhan kita itu lebih besar dan lebih hebat. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagu Tuhan Ku Besar untuk memulai ibadah kita. Adik-adik, dan kita sudah menyanyikan lagu Tuhan Ku Besar. Sebelum kita mulai firman kita yang dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena telah mengizinkan kami, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lagi. Tuhan, kiranya apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami baca hari ini, kami diberkat Tuhan, menjadi penolong untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala kesempatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Keluaran 7 ayat 14 sampai Keluaran 12 ayat 42. Nah, kita tidak akan membaca semuanya adik-adik. Namun, adik-adik bisa menyimak. Namun tetap membuka Alkitab ya. Yuk, sudah ketemu belum kejadian 7-nya? Ya, pintar. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Musa dan juga Harun menghadap Raja Firaun untuk meminta izin agar bangsa Israel bisa keluar dari Mesir untuk beribadah dan memberikan korban persembahan kepada Tuhan Allah. Nah, namun bagaimana respon Raja Firaun adik-adik? Ternyata Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu apa ya yang dilakukan oleh Tuhan Allah melihat respon Firaun yang berkeras hati menolak bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan? Nah, Tuhan Allah memberikan tulah. Tulah itu adalah hukuman. Tuhan Allah memberikan hukuman kepada Firaun dan seluruh tanah Mesir. Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Ketika Raja Firaun tidak mau mengizinkan dan menghalang-halangi bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan Allah mau memperingatkan Raja Firaun dengan memberikan tulah. Nah, yuk kita simak bersama tulah yang Tuhan berikan kepada Raja Firaun. Nah, coba kita lihat di pasal yang ke-7. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah kepada Firaun pagi-pagi pada waktu Firaun pergi ke sungai. Dan nantikanlah Firaun di tepi sungai Nil dengan tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Nah, dengan tongkat itu juga pakailah itu untuk dipukulkan kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun, sehingga seluruh air yang ada di sungai Nil berubah menjadi darah. Dan ikan
yang ada di Sungai Nil mati, sehingga Sungai Nil berbau busuk. Nah, akhirnya apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah itu terjadi. Air menjadi darah, itulah yang pertama. Nah, tapi ternyata adik-adik ahli Mesir juga dapat melakukan hal yang sama. Sehingga Raja Fir'aun tetap berkeras hati tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Nah, selanjutnya di pasal yang ke-8, tulah yang kedua adalah katak. Harun mengulurkan tangan dengan menggunakan tongkat ke atas sungai dan ke atas selokan dan juga ke atas kolam, sehingga katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Wah, katak-katak meliputi seluruh tanah Mesir. Namun, para ahli juga bisa melakukan hal itu seperti yang dibuat oleh Harun dan Musa dengan mantra mereka. Nah, namun kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun agar mereka berdoa supaya katak-katak itu pergi dari tanah Mesir. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan dan katak-katak itu pun mati dan tidak lagi bermunculan. Nah, ketika Firaun melihat hal itu, katak-katak sudah mati dan tidak ada lagi yang bermunculan, ternyata Firaun tetap keras hati tidak mau mengizinkan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian ada tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Harun mengulurkan tongkat dan memukulnya ke tanah, sehingga debu tanah itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Wah, seluruh tanah Mesir dipenuhi oleh nyamuk. Nah, kali ini para ahli yang ada di Mesir tidak bisa mengadakan nyamuk-nyamuk seperti yang dilakukan Tuhan melalui Musa dan Harun. Wah, para ahli ini pun mengakui bahwa sesungguhnya kejadian ini hanya bisa dilakukan oleh kuasa Allah. Nah, walaupun para ahli sudah mengakui hal itu, tetapi Fir'aun tetap saja keras adik-adik. Fir'aun tidak mau mengizinkan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian masih di pasal yang ke-8, coba kita lihat di pasal yang ke-8 ayat 20 dan seterusnya. Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Nah, rumah-rumah orang Mesir dipenuhi dengan lalat pikat. Namun, di rumah orang Israel, yaitu di tanah Goshen, tanah di mana orang-orang Israel tinggal, ternyata tidak ada lalat pikat adik-adik. Jadi yang ada lalat pikatnya itu hanya di tanah orang Mesir. Wah, terlihat ya perbedaannya bahwa Tuhan melakukan peringatan kepada Raja Fir'aun. Namun Fir'aun masih saja tidak mau mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian coba kita lihat pasal yang ke-9. Itu tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Tuhan kembali memperingatkan Fir'aun. Jika Fir'aun masih menolak mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, maka segala ternak akan terkena sakit sampar dan akan mati. Dan benar adik-adik, segala ternak orang Mesir mati. Namun ternak orang Israel tidak ada yang mati. Tapi tetap saja Raja Fir'aun masih keras hati menolak untuk mengizinkan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, selanjutnya Tuhan memberikan tulah yang ke-6, yaitu barah atau bisa disebut sebagai penyakit bisul. Nah, semua orang Mesir terkena penyakit bisul, termasuk
ahli-ahli Mesir yang tadi itu adik-adik. Mereka ternyata kena juga nih. Namun tetap saja Raja Fir'aun tidak memperdulikan perkataan Harun dan juga Musa. Kemudian tulah yang ketujuh adalah hujan es. Tuhan Allah menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, yang sebelumnya di Mesir belum pernah terjadi. Hujan es tersebut hanya menimpa tanah Mesir, sedangkan tanah Goshen, tanah di mana bangsa Israel tinggal, tidak terkena hujan es adik-adik. Wah, Tuhan Maha Kuasa ya adik-adik. Nah, kemudian coba kita lihat di pasal yang ke-10, tulah yang ke-8, yaitu belalang. Seluruh tanah Mesir dipenuhi oleh belalang, dan belalang itu memakan semua tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian selanjutnya Tuhan memberikan tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Gelap gulita terjadi di Mesir selama 3 hari adik-adik. Dan itu hanya terjadi di Mesir saja loh. Sedangkan di tempat tinggal Israel itu terang. Nah, apakah dengan 9 tulah ini Raja Fir'aun akhirnya memperbolehkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan? Oh, ternyata tidak adik-adik. Raja Fir'aun masih saja keras hati. Kemudian pada akhirnya Tuhan Allah memberitahukan kepada Raja Fir'aun mengenai tulah yang ke-10. Itu ada di pasal yang ke-11. Nah, tulah yang ke-10 yaitu bahwa anak sulung akan mati. Anak sulung orang Mesir itu akan mati. Baik itu anak sulung anak raja atau anak sulung rakyat biasa, bahkan anak sulung dari binatang juga akan mati adik-adik. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan itu terjadi. Dan semua anak sulung di Mesir mati, sedangkan anak sulung yang ada di Israel itu semua selamat. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab hari ini kita mau belajar bahwa Allah itu penuh kuasa adik-adik. Kita punya Allah yang bisa melakukan segala hal. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita memiliki Allah yang Maha Kuasa? Bagaimana sikap kita ketika kita tahu bahwa Allah kita Maha Kuasa? Ya, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa bersyukur dan memuji Allah. Kita mau bernyanyi dan memuliakan nama Allah karena Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, kita bisa taat dan takut akan Tuhan. Kita taat kepada Tuhan bukan karena takut dihukum, tapi kita taat kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa dan maha kuasa. Kita mau taat berdoa, kita mau taat baca firman. Baca firman baik itu melalui saat teduh yang dikirimkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Jadi saat teduh tidak hanya mengerjakan aktivitasnya saja adik-adik, tapi membaca ayat yang ada di saat teduh itu. Dan membacanya setiap hari, tidak dirapel ketika hanya hari Sabtu saja. Nah itulah wujud kita taat dan takut akan Tuhan. Selain itu adik-adik, nah kita kan semua pada sekolahnya di rumah. Nah kita mau menggunakan handphone dengan bijaksana dan taat kepada Tuhan. Menggunakan handphone dengan benar, membuka website yang bermanfaat, dan harus ada batasannya tentunya dalam menggunakan handphone. Nah, kita
Mungkin guru tidak tahu apa yang kita lakukan ketika kita belajar di rumah. Apakah kita menggunakan handphone sebanyak apa? Kemudian kita bagaimana membuka website apa yang kita buka. Nah, hanya Tuhan yang tahu. Nah, wujud kita menghormati Tuhan dan taat pada Tuhan yang Maha Kuasa adalah kita bisa menggunakan handphone tadi itu dengan baik. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kesha, ceritanya luar biasa banget ya. Keren banget ya Kak. Aku seneng loh dengernya karena ternyata kita punya Tuhan yang sangat besar, sangat maha kuasa. Dia yang selalu membuat segala sesuatunya terjadi. Iya, bener banget. Gak kalah keren ya Kak ya. Iya, karena itu kita mau nyanyi lagi Tuhan besar sekali lagi ya Kak ya. Sekali lagi tadi. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita sama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke persembahan. Seperti biasa, karena persembahan kita belum bisa balik lagi ke gereja sama-sama atau sekolah minggu sama-sama, kita masih persembahan di rumah aja. Nah, persembahannya nanti dikumpulkan seperti biasa. Nanti ketika sudah sekolah minggu lagi, sudah gereja lagi, bisa dikumpulkan lagi ke kakak sekolah minggunya. Kak, mau tanya dong, kalau dititip orang tua suruh antar ke gereja boleh nggak Kak? Oh, boleh banget kali ya Kak ya. Kalau Iya, kayak ya. gitu, nanti bisa titip ke mama papa ya. Nah, adik-adik, kita mau sekarang mau persembahan, kita punya lagu Terima Kasih Saja. Adik-adik, kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau memberkati orang tua kami, mama dan papa kami melalui pekerjaan mereka. Tuhan, sekarang kami sudah mempersiapkan persembahan kami sudah diberikan untukmu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mau menerima persembahan kami, supaya persembahan kami ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang kita udah di penghujung ibadah kita nih ya Kak. Ada pesan lagi satu Kak. Oh, ada lagi? Nah, kalau kita biasanya pas datang kan dibagi buku satu dulu ya Kak ya. Iya, benar banget. Nah, kali ini karena kita nggak ketemu langsung, nanti adik-adik bisa lihat ada link di YouTube ini, jadi bisa langsung download di situ. Nah, terus jangan lupa nanti juga ada aktivitasnya Kak. Oh iya benar, jangan lupa nanti aktivitasnya yang satunya bisa dikumpulkan ya ke grup kelas masing-masing. Oke. Tetap bakal ada ditulis sih sama kakak kelasnya ya. Tetap bakal nanti ketika kita udah sama-sama bisa dikumpulkan lagi gitu. Jadi jangan lupa tetap melakukan aktivitasnya dan satunya di rumah. Ya Kak. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita ya Kak ya. Kita mau berdoa penutup. Sebelumnya kita mau nyanyi apa Kak? Oh, berkati kami. Kita nyanyi sama-sama, oh berkati kami, lalu kita doa sama-sama dan tutup dengan Bapa terima kasih.
Kau berkati ibadah kami hari ini Tuhan, dan Kau berkati Tuhan untuk minggu yang akan datang, kami diberikan kesempatan lagi untuk dapat beribadah. Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan keadaan kami dan keadaan dunia kami Tuhan, kiranya di masa yang akan datang bisa kembali pulih dan kami bisa kembali beraktivitas kembali. Tuhan, kiranya Kau berkati agar kami selalu sehat dan kami selalu bisa memuji nama Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dengan nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.